pernikahan. Pada hari ini kita sesi kedua yaitu tentang fikih firaq, fikih tentang perceraian. Jadi firaq atau perceraian itu bisa terjadi karena beberapa hal. Ya, perceraian itu bisa terjadi karena beberapa hal. Jadi yang pertama karena khulu, ya. Kemudian yang kedua karena talak, yang ketiga karena meninggal, yang keempat karena li'an, ya, saling melaknat, kemudian yang kelima karena fasakh, ya, batalnya pernikahan. Ini adalah eh, apa? Sebab-sebab terjadinya perceraian. Jadi jangan dipahami bahwa perceraian itu hanya talak saja, tapi enggak. Ya, ini ada 5, ya 5 sebab yang menjadikan suami istri itu berpisah atau bercerai. Kemudian apa konsekuensi dari perceraian, para peserta sekalian? Jadi yang pertama adalah istri, ya, yang bercerai dengan suaminya, dia wajib menjalani masa iddah, ya, masa iddah. Kemudian ada hak asuh, ya, hak asuh atas anak. Kemudian konsekuensi selanjutnya adalah gugurnya kewajiban nafkah, ya, gugurnya kewajiban nafkah dalam beberapa keadaan. Jadi setelah bercerai, ya tidak ada kewajiban untuk nafkah terhadap istri, ya, dalam beberapa keadaan. Kemudian ihdad, ya, atau berkabung, ya, berkabung dalam beberapa keadaan. Maksudnya menahan diri, tidak bersolek, ya, tidak merias wajah, ya, dalam beberapa keadaan. Kemudian haram untuk bersenang-senang atau jima. Ini konsekuensi dari pernikahan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu khulu, ya, khulu. Jadi khulu, para peserta sekalian, itu dihukumi talak, ya. Khulu itu dihukumi talak, bukan fasakh. Apa itu khulu? Jadi singkatnya, ya, singkatnya khulu itu perceraian, ya, perceraian dengan memberikan kompensasi, ya, dengan memberikan kompensasi, entah itu harta, ya, uang dan sebagainya. Nah, khulu itu bisa dari ini permintaan atas istri, ya. Khulu itu bisa permintaan atas istri dan bisa juga dari suami, ya. Kalau ada penyebutan harta, ya, harta kompensasi. Jadi istri itu tidak bisa mentalak suami, ya, istri tidak bisa mentalak suami. Misalkan istrinya nggak cocok sama suaminya, suamiku, kamu kutalak, ya, nggak bisa, ya. Jadi talak itu ada di tangan suami, ya, talak itu ada di tangan suami. Tapi istri bisa mengajukan, ya, mengajukan khulu, ya, bisa mengajukan cerai. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan khulu, ya, hal-hal yang berkaitan dengan khulu yaitu ada ini, ya, suami, istri, harta kompensasinya, sighah khulunya, kemudian pemberi hartanya dan hukumnya. Nah, suami, ya, suami itu syaratnya adalah suami yang sah untuk mentalaknya. Jadi yang berhak menghulu, ya, atau dia diajukan khulu adalah suami sah, ya, suami sah. Kemudian istri dia adalah miliknya suami, ya, istri itu ya istri sah milik suami. Kemudian harta kompensasinya, ya, harta kompensasi itu syaratnya, ya, syaratnya dapat diserahkan, ya, dapat diserahkan. Kemudian jelas barangnya atau nilainya. Kemudian benar-benar dimaksudkan untuk kompensasi, ya, diberikan kepada pihak suami.
Kemudian sighah dari atau lafaz dari khulu ini adalah lafaz talaq sharih atau lafaz khulu dan atau lafaz mufadah, lafaz penebusan ya, jika disebutkan bersamaan dengan harta. Misalkan gini, aku cerai, suami bilang ke istri, ya, suami bilang ke istri, istriku kamu aku ceraikan, istriku kamu aku ceraikan. Tapi kamu bayar ke aku misalkan 1 juta. Nah ini sifatnya lafadznya sharih jelas ya, dan menyebutkan sejumlah harta. Atau lafadznya menggunakan lafadz kinayah ya, lafadz kinayah dengan menyebutkan harta atau menyebutkan jual beli. Lafadz kinayah itu misalkan gini, istriku kamu kembali kepada orang tuamu. Kamu kembali kepada orang tuamu. Atau istriku, kamu sudah bebas. Kamu sudah terbebas dariku. Ini kan lafaznya tidak jelas. Ya, lafaz tidak jelas, tapi ada kemungkinan bahwa lafaz itu lafaz talak. Ini disebut lafaz kinayah. Nah, lafaz kinayah ini apa namanya? Kalau misalkan dia niatnya adalah mencerai, ya, menceraikan si istri, maka jatuh, ya, jatuh talaknya. Tapi kalau dalam lafaz kinayah itu tidak disertai dengan niat untuk mencerai, maka tidak jatuh. Misalkan, istriku, kamu sambil marah ya, misalkan sambil marah ya, istriku, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Misalkan, kalau dia tidak meniatkan talak, ya maka tidak jatuh talak. Ya, misalkan memang disuruh pulang sama suaminya karena sudah lama nggak berkunjung kepada orang tua, misalkan kan gitu. Nah, bila ada harta kompensasinya, ya maka lafaz ini dihukumi sebagai khulu, ya, dihukumi sebagai khulu. Kalau tidak ada, tidak disebutkan harta kompensasi, maka dihukumi talak raj'i, ya, talak raj'i. Misalkan dia berkata, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ya. Loh mas, kenapa? Apa niatnya kamu? Kamu niatnya talak kan? Iya, gitu. Nah, pada saat itu jatuh talak raj'i. Ya, talak raj'i. Tapi kalau dia sambil menyebutkan ini, menyebutkan sejumlah harta kompensasi, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ya. Kamu bayar ke aku 1 juta, gitu misalkan. Nah, kalau dia niatnya talak, ya, niatnya talak, terus ada penyebutan harta, maka itu dihukumi khulu, ya, dihukumi khulu. Dan dalam lafaz kinayah itu disyaratkan ya niat, ya, disyaratkan niat dalam lafaz kinayah. Kemudian pemberi harta, ya, pemberi harta kompensasi itu siapa? Istri, ya, istri atau orang lain yang diberikan kepada suami. Apa hukum dari khulu? Ya, hukum dari khulu yang pertama adalah makruh bila tanpa ada hajat. Kemudian boleh ya bila ada hajat. Ya, jadi istri dimakruhkan, ya, dimakruhkan untuk meminta cerai kepada suaminya bila tanpa ada hajat, ya, bila tanpa ada hajat, ya, bahkan apa ya, ada hadis, nah, kita nanti cari sendiri. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu talak, ya, talak. Bisa dipahami ya tadi khulu. Jadi khulu itu singkatnya itu apa? Talak, ya, talak yang disertai dengan apa? Harta kompensasi, ya, harta kompensasi. Nah, sekarang kita masuk ke talak, ya, talak. Jadi talak, ya, pentalaknya itu syarat pentalaknya adalah suami, ya, suami. Syaratnya apa? Dia tidak dipaksa, ya. Suami tidak dipaksa untuk menceraikan istrinya. Kemudian si suami itu sudah baligh dan berakal, ya, baligh dan berakal. Kemudian dilakukan oleh suami, ya, dilakukan oleh suami atau wakil dari si suami. Misalkan si suami mewakilkan kepada teman ayahnya gitu ya, ayahnya. Ya, tolong bilangkan ke istriku bahwa aku mentalaknya. Kemudian disampaikan oleh bapaknya. Dok, Neng,
kata suamimu kamu sudah ditalak. Nah, itu boleh ya, boleh. Kemudian yang ditalak ya, yang ditalak adalah istri sah. Yang ditalak adalah istri sah. Tidak boleh ya, tidak bisa mentalak istri orang lain. Karena misalkan tertarik sama istri orang lain gitu, dia bilang ke suaminya, apa namanya, eh, kamu cerai sama istrimu, misalnya, nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi yang ditalak itu adalah istri sahnya, ya, bukan istri orang lain. Kemudian sighah dari talak, ya, sighah dari talak ada beberapa jenis. Yang pertama itu munjiz, ya, lafadznya munjiz atau seketika. Jadi kalau dia lafadznya seketika, maka langsung jatuh talak pada saat itu juga. Misalnya gimana ya? Aku ceraikan kamu, talak satu, yaitu lafal munjis, lafal seketika. Jadi pada saat itu langsung jatuh talak. Kemudian ada lafaz yang digantung dengan syarat, ya, lafaz yang digantung dengan syarat. Jadi kalau lafaz seperti ini itu talaknya jatuh bila syarat tersebut terjadi. Misalkan gini, istriku, kamu kalau masuk rumah, ya, kamu kalau masuk rumah ini, maka kamu tertalak. Kamu kalau masuk rumah ini, maka kamu tertalak. Jadi kalau misalkan istri masuk rumah tersebut, maka pada saat istri masuk rumah itu dia jatuh talaknya. Atau misalkan kamu kalau beli bakso, misalkan kamu kalau beli bakso, maka kamu tertalak. Maka ketika istrinya beli bakso, ya dia pada saat itu tertalak. Ya. Kemudian sighah dari talak, ya, ada yang sharih, ada yang kinayah. Ya. Sharih itu maksudnya apa? Jelas, ya, kalimatnya jelas, ya, bisa apa lafaznya itu talak, aku talak kamu, atau pisah, ya, aku pisah denganmu, misalkan, atau aku bubar denganmu. Nah, ini apa? Lafaz yang sharih, yang jelas, yang menunjukkan maksud apa? Maksud perceraian, ya, perceraian. Kita cerai. Nah, itu kan jelas lafadznya, maka jatuh secara mutlak, ya. Lafadz yang seperti ini jatuh secara mutlak. Kemudian ada lafadz yang nama kinayah, ya. Lafadz kinayah. Lafadz kinayah itu jatuh bila disertai dengan niat, ya. Lafadz kinayah itu yang belum jelas maknanya. Kayak tadi saya contohkan, pulang kamu ke rumah orang tuamu, ya. Atau misalkan kamu nggak usah tidur sama aku, atau misalkan kita apa, kita pisah rumah aja. Nah, kita pisah rumah aja. Ini kan belum jelas. Dia niatnya itu talak atau tidak. Jadi kalau niatnya dia nggak talak, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau niatnya itu talak, maka talaknya jatuh. Ini kalau kinayah, ya, kalau kinayah. Kemudian ada talak raj'i, ya, talak raj'i, yaitu talak 1 dan 2, ya, talak 1 dan 2. Kemudian ada talak bain. Ya, talak bain itu talak 3, ya, talak 3. Aku talak kamu 2. Aku talak kamu, atau aku talak kamu, aku talak kamu. Nah, 2 kali dia bilang. Maka itu talak rujui, ya, talak rujui, talak 1 dan 2. Maksudnya talak rujui itu dia masih bisa rujuk, ya, masih bisa rujuk kepada istrinya, ya, sebelum berakhir masa iddah. Talak bain itu talak 3, ya, talak 3. Jadi aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu. Jatuh talak 3 dan tidak bisa kembali pada istrinya. Bisa tapi dengan syarat tertentu, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan suami bilang aku talak kamu, talak 2, nah itu jatuh talak 2, ya. Jatuh talak 2. Aku talak kamu, talak 3. Itu jatuh talak 3. Dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan yang diucapkan. Kemudian ada sighah talak sunni, ya. Sighah talak sunni, ada sighah talak yang bid'i. Ya, nanti ada penjelasannya. Dan hukum dari talak, ya, hukum dari talak itu ada beberapa keadaan. Yang pertama makruh, ya, hukum dari talak itu makruh bila tidak ada alasan syar'i, ya. Dimakruhkan talak
jika tidak ada alasan syar'i. Kemudian boleh, ya boleh bila istri tidak disukai oleh suami. Ya, boleh kalau istrinya itu tidak disukai oleh suami. Kemudian sunnah, ya sunnah bila akhlak istri itu buruk, tidak taat kepada suami, maka boleh, ya, boleh melakukan talak. Kemudian wajib, ya wajib talak, ya wajib talak karena ilah, ya karena ilah dan bila terjadi pertikaian yang tidak teratasi, maka wajib untuk talak, pisah. Apa itu ilah? Nanti ada penjelasannya. Nah, kemudian talak secara umum itu ada dua jenis, ya. Talak secara umum itu ada dua jenis. Yang pertama talak raj'i dan talak ba'in. Ya. Talak raj'i adalah talak 1 dan 2. Ya. Talak 1 dan 2 setelah masuk atau setelah digauli, ya. Dan tanpa iwat, tanpa harta kompensasi. Nah, ini talak raj'i. Dan talak raj'i ini boleh dirujuk, ya. Suami boleh rujuk selama masa iddahnya belum habis, ya, selama masa iddahnya belum habis. Dengan perkataan apa? Aku rujuk padamu, atau perkataan yang semisal, aku menyesal kemarin menceraikan kamu, aku mau balik lagi kepadamu. Itu bisa, ya, bisa. Kemudian ada talak ba'in, ya. Ada talak ba'in. Kemudian dibagi lagi talak ba'in, ada talak ba'in sugro, ada talak ba'in kubro. Yang talak ba'in sugro itu talak dengan iwat, ya, talak dengan iwat, kompensasi, ya, atau khulu, ya, khulu. Itu jatuhnya talak ba'in sugro. Jadi kalau talak raj'i tadi bisa rujuk sebelum masa iddah habis tanpa akad nikah baru. Tapi kalau talak ba'in, ya, talak ba'in itu bisa kembali tapi dengan menggunakan akad nikah yang baru, ya, menggunakan akad nikah yang baru. Tadi kalau khulu, ya, khulu, maka kalau misalkan mau kembali sama mantan istrinya, maka harus melangsungkan akad nikah baru dengan mahar yang baru. Kemudian talak, ya, talak yang dilakukan sebelum masuk atau sebelum digauli. Jadi misalkan ada suami istri baru 1 hari nikah, ya, belum dijima, belum digauli, kemudian cerai, ya, dicerai istrinya. Maka ini jatuhnya talak ba'in sugro, ya, talak ba'in sugro. Kalau misalkan dia mau nikah lagi dengan si wanita tersebut, maka harus dengan akad nikah baru. Kemudian ada talak ba'in kubro, yaitu talak ketiga, ya, talak ketiga. Jadi setelah talak ketiga, si suami tidak bisa kembali lagi pada istrinya, ya, tidak bisa kembali pada istrinya, kecuali tadi setelah ini selesai mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain, ya, digauli, kemudian diceraikan dan masa iddahnya habis, nah baru bisa kembali pada suami yang awal. Kemudian pembagian talak, ya, berdasarkan cara dan juga waktu pelaksanaannya dibagi 3. Ya, ada talak sunni, ada talak bid'i, ada yang bukan sunni dan juga bukan bid'i. Nah, talak sunni itu yaitu talak yang dilakukan dalam 1 kali talak. Ya, misalkan 2 kali, ya, aku talak kamu, talak 2 misalkan, atau 3 kali. Dan talaknya dilakukan dalam keadaan suci. Maksudnya si istrinya itu tidak sedang haid, ya, tidak sedang haid dan juga belum digauli. Jadi saya kasih contoh, misalkan ada pasangan suami istri sudah 1 tahun pernikahan, ya, ada 1 tahun pernikahan. Kemudian pada bulan itu si istri sudah selesai haidnya, ya, sudah selesai haidnya, dan hari pertama suci, ya, hari pertama suci, si suami tidak menggauli istrinya, ya, suami tidak menggauli istrinya, belum digauli. Kemudian dia mengatakan, istriku, aku ceraikan kamu. Nah, ini yang seperti ini itu dinamakan talak sunni, ya, talak sunni. Ini dilakukan dalam keadaan istri
suci, ya, tidak haid dan belum digauli. Ada talak bid'i, ya, talak bid'i. Dan talak bid'i ini hukumnya haram, ya, haram, berdosa, dan talaknya jatuh, ya, jatuh talak, tapi dia juga dapat dosa, ya, dapat dosa. Kapan dilakukan? Saat suci tapi telah digauli. Ya, tadi saya contohkan suami istri menikah 1 tahun, ya, di bulan itu istrinya sudah selesai haid, ya, setelah selesai haid suaminya menggauli dia, ya, menjimatnya. Besoknya suami bilang, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Nah, padahal kemarinnya dia menggauli istrinya, maka ini talak bid'i, ya, haram tapi jatuh talak. Kemudian talak yang dilakukan saat haid, ya, talak yang dilakukan saat istrinya haid, ya, itu haram, berdosa, tapi jatuh talak, ya, talaknya jatuh. Ada yang bukan sunni dan juga bukan bid'i, boleh, ya, boleh. Jadi dalam keadaan istri belum balik, ya, istri belum balik, misalkan menikahi wanita yang umurnya masih 6 tahun gitu, 6 tahun belum balik, itu ya boleh, aku ceraikan kamu. Nah, itu boleh. Kemudian mentalak wanita yang menopause, yang sudah tidak haid, ya, karena sudah berumur, itu boleh. Kemudian mentalak wanita yang sedang hamil, nah, itu boleh. Kemudian mentalak wanita yang belum digauli, ya, yang belum digauli. Kemudian cerai khulu, ya, cerai khulu, nah, itu boleh, ya, tidak dosa, ya, tidak berdosa. Nah, kemudian tadi sebab perceraian, ya, sebab perceraian ada khulu, ada talak, nah, terus sekarang ada zihar, ya, zihar apa itu? Eh, jadi seorang suami, ya, menyerupakan istrinya dengan wanita lain, ya, seorang seorang suami menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi secara permanen baginya, atau istrinya itu diserupakan dengan mahramnya, ya, seperti perkataan engkau bagiku seperti punggung ibuku, ya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, apa hukum zihar? Ya, nanti kita bahas. Jadi zihar itu ada 4 rukun, ya, ada 4 rukun. Yang pertama penziharnya, ya, penziharnya yang melakukan zihar itu adalah suami yang sah, suami yang sah untuk mentalaknya. Yang dizihar adalah istri, ya, yang dizihar itu adalah istri. Kemudian silrohnya, ya, lafadznya itu ada 2 jenis. Yang pertama sorih, nah, yang kedua inayah. Kemudian yang diserupakan, ya, syaratnya itu wanita mahramnya, wanita mahram dari suami, seluruh atau sebagian fisiknya, baik mahram nasab, persusuan, pernikahan yang tidak halal dinikahi. Kamu itu kayak ibuku, ya. Kamu bagiku kayak ibuku, atau apa namanya, kepalamu itu kayak kepala ibuku misalkan. Nah, itu zihar, ya, zihar. Kemudian apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya jadi wajib, ya, wajib membayar kafarah, ya, membayar kafarah jika suami tetap mempertahankan istri setelah zihar. Ya, kalau misalkan ini apa suami ini bilang kayak gitu itu apa? Dia itu mau menceraikan aku atau apa enggak? Nah, ternyata suaminya apa masih mau mempertahankan si istri. Maka dengan perkataan yang tadi, nah, suami itu wajib membayar kafaroh, ya, membayar kafaroh. Jadi ada waktu, ya, di mana dia mampu untuk mentalak si istri tapi dia tidak mau mentalaknya, maka kalau dia mau balik ke istrinya, ya, dia harus membayar kafaroh, ya, membayar kafaroh. Nah, keadaan-keadaan zihar, ya, keadaan-keadaan zihar yang pertama langsung ditalak setelah zihar, ya, langsung ditalak setelah zihar. Misalkan kan tadi ketika suami emosi, ya, kamu itu kayak ibuku, kamu itu bagiku kayak ibuku, kan ibu kan haram dinikahi, ya,
ibu kan haram dinikahi. Atau kamu itu kayak adik perempuanku. Adik perempuan itu kan haram dinikahi. Nah itu. Jadi kalau misalkan setelah mengatakan itu suami itu mentalak istrinya, ya mentalak istrinya, maka tidak ada kewajiban apapun. Akan tetapi kalau misalkan setelah ada kata-kata zihar tadi, ya suami itu kembali kepada istrinya, ya setelah beberapa waktu yang memungkinkan untuk suami itu mentalak istrinya, tapi suami nggak melakukan, maka konsekuensinya adalah membayar kafaroh, ya membayar kafaroh dan wajib berurutan. Ya. Sebelum bayar kafaroh, maka haram bersenang-senang, haram berjima dengan istrinya sampai membayar kafaroh. Ya. Apa kafarohnya? Yang pertama adalah membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Kalau tidak mampu atau tidak ada budak, ya zaman ini kayaknya nggak ada, ya nggak ada budak. Kalau nggak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Ini adalah kafaroh, ya, denda dari zihar, ya, zihar. Nah, kemudian kita masuk ke li'an, ya, li'an. Li'an itu adalah suami, ya, suami menuduh istrinya berzina, ya, suami menuduh istrinya berzina. Dan ini kalau misalkan ini ya, hukum ini ya, hukum zina, ya, zina itu hukuman zina, rajam atau cambuk. Nah itu bisa ditegakkan, ya kalau misalkan ada 4 orang saksi, ya 4 orang saksi, empat-empatnya ini melihat dengan jelas, ya melihat dengan jelas laki-laki perempuan melakukan hubungan, ya, dan mereka melihat mohon maaf ya, kemaluannya si wanita dan pria tadi masuk seperti ember yang masuk kepada dalam sumur. Nah, itu syaratnya baru bisa ditegakkan hukuman rajam atau hukuman cambuk. Nah, itu. Jadi di sini misalkan suami mendapati istrinya itu berzina, ya, berzina. Tapi yang suami ini dia sendirian, ya, dia nggak punya 3 orang saksi lain, cuma dia sendiri, ya, cuma dia sendiri. Jadi ini kalau diajukan kepada pengadilan, ini adalah tuduhan berzina, ya, tuduhan zina. Dan kalau ada orang yang menuduh wanita berzina, sedangkan dia tidak ada bukti, tidak ada 4 orang saksi, maka yang menuduh berzina ini dia yang dihukum, ya, yang dihukum cambuk. Nah, pada keadaan ini suami yang menuduh istrinya berzina, ya, suami yang menuduh istrinya berzina. Nah, yang meli'an, ya, yang meli'an itu syaratnya adalah suami sah, ya, suami sah dan suaminya sudah mukallaf. Yang dili'an, ya, yang dituduh untuk berzina adalah istri sahnya dan sudah mukallaf. Sighahnya, ya, sighahnya adalah lafaz yang bermakna li'an, ya, bermakna li'an atau laknat dan berurutan. Jadi li'an itu saling melaknat. Suami mengajukan ini ya, mengajukan hukum kepada pengadilan, ya, kepada pengadilan karena telah melihat istrinya berzina. Hukumnya li'an, ya, li'an atau saling melaknat itu wajib, ya, wajib apabila seorang suami menuduh istrinya berzina dan mengetahui bahwa anak yang lahir itu bukan darinya. Misalkan suaminya itu pergi merantau selama 2 tahun. Balik-balik kok istrinya sudah melahirkan, ya. Balik-balik kok istrinya sudah melahirkan. Nah, ini anak siapa? Nah, suami ya pasti menuduh istrinya melakukan zina, ya. Maka wajib melakukan li'an di hadapan hakim. Kemudian li'an itu lebih baik ditinggalkan, ya, lebih baik ditinggalkan apabila istri berzina namun tidak sampai melahirkan anak dari
hasil zina tersebut. Ya, lebih baik ditinggalkan, ya, lebih baik ditinggalkan. Dan haram, ya, haram di selain dua keadaan tersebut. Kemudian apa konsekuensi dari li'an? Ya, konsekuensi dari li'an adalah suami terbebas dari had atau hukuman. Jadi setelah suami tadi mengajukan perkara kepada pengadilan, hakim, ya, istriku telah berzina, ya, istriku telah berzina. Nanti hakim apa namanya menyarankan suami ini untuk melakukan li'an, melakukan laknat, ya, melakukan laknat. Oke, kamu apa melakukan laknat kepada istrimu. Jadi isi laknatnya itu begini. Kalau misalkan kalau misalkan tuduhanku benar terhadap istriku, maka istriku mendapatkan laknat, ya, mendapatkan laknat dari Allah, nah, gitu. Jadi supaya suami tadi tidak dihukum had, ya, karena menuduh berzina, ya, hukuman tuduhan zina itu 80 kali cambuk. Jadi supaya suami terbebas dari hukuman had itu cambuk 80 kali, maka harus melakukan li'an. Dan konsekuensinya adalah tidak bisa rujuk selamanya, ya, tidak bisa rujuk selamanya. Ketika suami sudah meli'an, ya, atau suami istri melakukan li'an, saling melaknat, mereka tidak bisa bersatu selamanya, ya, dipisah selamanya. Kemudian anak tidak dinisbahkan ke ayah, ya. Anaknya tadi hasil perzinahan tidak dinisbahkan kepada ayahnya. Kemudian istri wajib dihukum, ya, wajib dihukum atau dihad. Berarti hukuman zina apa? Rajam, ya. Hukuman zina dirajam. Kemudian pernikahannya batal, ya, pernikahannya batal. Nah, supaya si istri tidak dihukum, ya, istri tidak dihukum had, tidak dihukum rajam, maka istri juga melakukan li'an juga, ya, melakukan li'an juga. Jadi suami tadi di hadapan hakim dan melaknat istrinya, ya, melaknat istrinya. Kalau istrinya mengakui, ya, maka dihukum rajam. Tapi kalau istrinya menyangkal, ya, menyangkal, entah dia itu berbohong atau apa, yang penting dia menyangkal, kemudian di hadapan hakim istri tadi melaknat suaminya juga. Kalau misalkan dia bohong, ya, dia bohong, maka laknat bagi suamiku, itu saling melaknat, maka istri terbebas dari hukuman had, ya, hukuman rajam. Dan setelah itu mereka terpisah selamanya, nggak bisa rujuk kembali. Ini adalah li'an, ya, li'an, saling melaknat. Kemudian ila, ya, ila yaitu ini, ya, suami bersumpah, ya, suami bersumpah atas nama Allah tidak menggauli istrinya, ya. Ila adalah suami bersumpah atas nama Allah tidak menggauli istrinya. Misalkan, demi Allah aku tidak akan menggaulimu, itu secara mutlak. Atau demi Allah aku tidak akan menggaulimu selama 1 tahun misalkan. Nah, hukum dari ila ini adalah diharamkan, ya. Hukum dari ila ini adalah diharamkan. Kemudian rukun-rukun dari ila, yang melakukan sumpah adalah suami sah, ya. Yang melakukan sumpah adalah suami sah. Kemudian suaminya itu mampu untuk melakukan jima. Kemudian yang disumpahi adalah istri sah, ya. Istri sah dan dia mampu untuk dijima. Isi sumpahnya adalah meninggalkan jima selama lebih dari 4 bulan atau secara mutlak. Seperti yang saya contohkan tadi, aku bersumpah atas nama Allah tidak akan menggaulimu selamanya misalkan. Itu ila, jatuhnya ila. Atau demi Allah aku tidak akan menggaulimu selama 5 bulan. Nah, ini ila, ya, ila. Kemudian silghahnya, lafaz ila itu sharih, ya, jelas, dan kinayah, ya. Kemudian objek sumpahnya ada 2 keadaan, yaitu menggunakan nama-nama Allah, ya, menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian mengikat diri dengan sesuatu yang mewajibkan seperti nazar, pembebasan budak atau talak. Nah, jadi demi Allah,
atau demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, aku tidak akan menggaulimu selamanya. Gitu. Ini jatuhnya adalah ila, ya, jatuhnya adalah ila. Apa konsekuensi dari ila? Setelah 4 bulan, ya, setelah 4 bulan, kalau dia kembali kepada istrinya, ya, kalau dia kembali kepada istrinya, maka dia harus bayar kafaroh. Ya, selama belum bayar kafaroh, ya, sebelum bayar kafaroh, maka ya dia tidak halal, ya, tidak boleh menjima istrinya. Kalau tidak, ya, suami mentalak istri, ya, suami mentalak istri setelah 4 bulan, ya, setelah 4 bulan harus diputuskan ini talak atau enggak. Kalau suami tidak mau mentalak istrinya, ya, setelah 4 bulan tadi, maka hakim yang menjatuhkan talak raj'i, ya. Hakim yang menjatuhkan talak raj'i, karena selama 4 bulan, 4 bulan itu dianggap waktu yang dianggap batas waktu di mana perempuan itu bisa apa ya, menahan syahwatnya, ya, menahan syahwatnya. Kalau sudah lebih dari 4 bulan, wah, sudah nggak kuat lagi, ya, sudah nggak kuat lagi. Nah, ini adalah ila, ya. Jadi suami bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli istrinya, dan hukumnya adalah haram, ya. Hukumnya adalah haram. Kemudian sebab-sebab firaq, perceraian, yaitu fasakh, ya. Fasakh, batalnya pernikahan, ya, batalnya pernikahan. Jadi apa yang menyebabkan fasakh, batalnya pernikahan, yaitu pelanggaran terhadap persyaratan nikah yang sah, ya, seperti keislaman, ya, keperawanan, dan juga kemerdekaan. Misalkan apa namanya, ada suami istri, ngakunya sama-sama Islam, tapi setelah berjalan beberapa tahun pernikahan, si suami ngaku bahwa agama dia bukan agama Islam. Misalnya, aku sebenarnya Buddha loh, aku sebenarnya Hindu loh. Nah, maka pernikahan mereka difasakh, dibatalkan. Atau misalkan statusnya suami itu sebetulnya budak, tapi dia ngakunya orang merdeka. Nah, setelah beberapa tahun pernikahan, akhirnya ngaku suaminya, aku sebetulnya budak loh. Nah, itu fasakh, ya, pernikahannya dibatalkan. Atau ada cacat yang menghalangi untuk jima, ya, ada cacat yang menghalangi untuk jima, ya, cacat umum seperti gila, kusta, lepra. Ini ya bisa dibatalkan pernikahannya. Atau cacat yang khusus pria, misalkan karena si suami itu impoten atau nggak punya kelamin, terkebiri, itu pernikahannya boleh dibatalkan, ya, difasakh. Atau cacat yang khusus wanita, yaitu tertutup jalan rahimnya atau tertutup vaginanya. Misalkan ketika dia jima, loh, ini kok nggak bisa, ternyata tertutup, ya, tertutup vaginanya, maka boleh, ya, boleh difasakh, dibatalkan, ya, pernikahannya. Ada juga karena tidak menunaikan kewajiban materi, ya, tidak menunaikan kewajiban materi. Ya, suami tidak mampu menafkahi istrinya lebih dari 3 hari. Berarti kan suaminya nggak mampu, maka pernikahan mereka boleh difasakh, dibatalkan. Kemudian suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal dan juga pakaian bagi istrinya. Dan suami tidak mampu membayar mahar, ya. Suami tidak mampu membayar mahar, yaitu sebelum jima, bukan setelahnya. Maka boleh pernikahan mereka itu difasakh, dibatalkan, ya, dibatalkan. Nah, kemudian cerai karena mati, ya, cerai karena mati, meninggal. Kematian, jika yang meninggal itu suami, ya, jika yang meninggal itu suami, maka bagi istri dia mendapatkan warisan, ya. Kemudian istri menjalani masa iddah, dan bagi istri adalah menjalankan ihdad, ya, ihdad berkabung atau tidak berhias, ya, tidak berhias. Kemudian kalau yang meninggal adalah istrinya, maka bagi suami dia berhak mendapatkan warisan dari harta istri. Nah, kemudian masa iddah, ya, masa iddah
yaitu masa menunggu bagi wanita karena sebab perceraian. Ya, masa iddah adalah masa menunggu bagi wanita karena sebab-sebab firaq, perceraian. Sebab iddah yaitu cerai mati, ya, cerai mati dan wajib ihdad, ya, wajib ihdad, berkabung, atau karena cerai hidup, ya, cerai hidup, ditalak suaminya. Kemudian sebabnya jima, ya, baik secara halal maupun syubhat. Kemudian jangka waktu iddah, ya, jangka waktu iddah kalau cerai hidup, ya, cerai hidup bagi wanita yang masih haid itu adalah 3 kali suci, ya, 3 kali suci bagi wanita merdeka dan 2 kali suci bagi budak. Misalkan suami mengatakan kepada istri, aku ceraikan kamu, talak 1. Maka masa iddahnya adalah 3 kali suci, ya, 3 kali suci, 3 kali haid, ya, 3 kali haid bagi wanita merdeka dan 2 kali suci bagi wanita merdeka. Adapun yang belum haid karena masih kecil, ya, belum haid, ya, atau dia sudah menopause, masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan bagi wanita merdeka dan setengahnya bagi wanita yang statusnya adalah budak. Kemudian cerai mati, ya, cerai mati masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, ya, 4 bulan 10 hari bagi wanita yang merdeka dan bagi budak wanita, ya, itu setengahnya. Jadi selama 4 bulan 10 hari si istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu dia menjalani masa iddah dan dia harus ihdad, ya, ihdad, tidak boleh berhias, tidak boleh berhias. Kemudian wanita hamil masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan, ya, sampai dia melahirkan. Jika suami mentalak istrinya sebelum dijima, maka tidak ada iddah, ya. Jika suami mentalak istrinya sebelum dijima, maka tidak ada iddah. Kemudian selama masa iddah, nah istri itu wajib punya hak, ya, punya hak untuk dinafkahi, ya. Suami masih wajib menafkahi istri yang sedang dalam masa iddah, ya. Kalau talak raj'i, ya, talak 1 dan 2, ya, istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, ya. Masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Jika suaminya meninggal, ya, maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal, ya. Kemudian kalau talak bain, ya, talak bain, kalau keadaannya istrinya hamil, maka istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Kalau tidak hamil, maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal saja, ya, tempat tinggal. Ini kalau talak bain, ya, talak 3, ya, talak 3, atau karena khulu, ya, karena khulu. Nah, kemudian tentang pengasuhan, ya, pengasuhan yaitu merawat anak yang belum bisa memenuhi kebutuhannya, ya, dan juga mendidik si anak. Anak yang diasuh, ya, anak yang diasuh bila umurnya masih 1 sampai 7 tahun, ya, dari umur 1 sampai 7 tahun, ya, kalau dia laki-laki, ya, anaknya laki-laki, maka yang mengasuhnya adalah si ayah, ya, si ayah dari umur 1 sampai 7 tahun, ya, dari lahir sampai tamyiz itu yang mengasuh adalah ayah. Kemudian dari umur 7 tahun sampai dia baligh, ya, sampai dia baligh, dari tamyiz sampai baligh, jadi anak disuruh memilih, ya, anak disuruh memilih mau memilih ayah atau ibu. Ini kalau kasusnya ayah dan ibunya bercerai. Kalau misalkan anak laki-laki tadi memilih ayah, maka anak laki-laki tersebut tinggal bersama ayah siang dan malam. Siang dan malamnya bersama ayah. Dan ibu sifatnya hanya berkunjung saja. Tapi kalau misalkan anak laki-laki ini, dia pilih ibu. Aku mau pilih ibu saja, tinggal sama ibu. Maka dia tinggal bersama ibunya di malam hari saja. Dan siangnya dia bersama ayah. Ya. Agar apa? Agar mendapatkan pendidikan dari si ayah. Nah, kemudian anak laki-laki ini kalau sudah balik, ya, kalau sudah balik sampai dengan menikah, ya sudah tidak ada tanggungan pengasuhan bagi ayah. Kemudian kalau anak yang diasuh itu perempuan, ya, umurnya masih 1 sampai 7 tahun,
ya, yang mengasuh adalah ibu. Ini bagi anak perempuan, bayi perempuan. Kemudian setelah 7 tahun, dia berumur 7 tahun sampai balik, ya, sampai balik, maka anak disuruh memilih, ya, antara ayah atau ibunya. Kalau misalkan anak perempuan tadi memilih ayah, maka dia tinggal bersama ayah siang dan malam. Ibunya hanya berkunjung saja. Tapi kalau memilih ibu, maka dia tinggal bersama ibu siang dan malam, ya. Ayah hanya berkunjung saja. Kemudian apa? Ya sampai menikah, ya, sampai menikah. Jadi setelah menikah ya nanti yang ngasuh suaminya, ya, yang ngasuh menjadi tanggungan suaminya. Nah, kemudian syarat-syarat pengasuhan, ya, syarat-syarat pengasuhan yang pertama adalah Islam, ya, yang mengasuh adalah orang Islam, berakal, ya, merdeka, dia adil, iqomah atau berdomisili, ya, kemudian telah berpisah dengan pasangannya, sudah cerai, ya, sudah pisah, kemudian yang mengasuh itu tidak masih kecil, ya, bukan yang masih anak-anak, ya, masa anak-anak ngasuh anak-anak gitu ya, enggak. Dan tidak lalai, ya, tidak lalai. Kemudian tidak mengidap penyakit menular, ya, tidak mengidap penyakit menular yang bisa menulari si anak, yang bisa membahayakan si anak. Kemudian tidak menolak untuk menyusui, dan ini dikhususkan bagi ibu, ya, dikhususkan bagi ibu jika anak yang diasuh itu masih bayi. Ya, ini sudah selesai materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan kepada Ustadz Fandi. Monggo. طيب الحمد لله جزاك الله khairan wa barakallahu fi ulumikum Ustaz Khairul Anwar atas pemaparan yang Masya Allah cukup jelas dan ringkas tapi padat Insya Allah. Mungkin kita buka sesi tanya jawab Ustaz Khairul Anwar ya. Ya, boleh. Yang aku bisa tulis di kolom chat. Mungkin kita awali dari yang tanya langsung. 2 pertanyaan. Silakan. Ada yang ingin bertanya langsung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Laude Indra Fitri. Sebelumnya jazakallah khair atas waktu yang diberikan kepada Anda Ustaz. Perihal pernikahan ini menarik. Yang Ana ingin tanyakan itu ada beberapa hal Ustaz. Yang pertama adalah apakah di dalam Islam itu disyariatkan pengulangan ijab kabul itu Ustaz? Misalnya harus 1 napas. Kan biasanya dilakukan nih. Kadang kalau misalnya napasnya putus langsung diulang lagi. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua itu Ustaz masalah wali nikah. Nah, di dalam hadis Nabi kan la nikah biwali. Artinya tidak ada pernikahan itu kalau tidak punya wali gitu kan. Ya, Ana mau tanyakan itu bagaimana hukum wali itu, wali nikah kalau misalnya si walinya ini, wali nikahnya itu tidak melaksanakan kewajibannya seperti sholat misalnya. Apakah berlaku hukum walinya? Mungkin seperti itu Ustaz. Jazakallah khair. Langsung dijawab ya Ustaz Fandi ya. Baik, ahlan Ustaz. Baik. Jadi untuk ini ya, lafaz ijab kabul untuk 1 kali nafas ya. Kalau misalkan nafasnya terhenti harus mengulang. Kalau berdasarkan apa yang kami jelaskan tadi, itu yang penting tidak jedanya itu tidak antara ijab dan kabul ya, tidak dijeda dengan jeda yang lama. Kalau untuk 1 kali nafas, Allahu a'lam, saya kira tidak ada masalah. Ya, saya kira tidak ada masalah. Betul gitu ya Ustaz Fandi ya? Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Saya kira tidak ada masalah meskipun tidak 1 kali nafas. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua ya, untuk wali nikah, tadi kasusnya wali nikahnya itu tidak melaksanakan salat, berarti wali nikahnya itu fasik ya, fasik dihukumi jelas-jelas ya, jelas-jelas dia tidak melaksanakan sholat ya. Orang-orang sudah tahu bahwa
walinya ini tidak laksanakan sholat, berarti kan dihukumi fasik. Kalau apa yang kami jelaskan tadi, syarat dari wali itu dia harus adil, ya harus adil. Jadi bukan orang yang fasik, bukan orang yang fasik terus-menerus melakukan dosa kecil atau dia terang-terangan melakukan dosa besar. Maka yang seperti ini wali nikahnya dia nggak boleh jadi wali, ya dia nggak boleh jadi wali nikah. Jadi harus wali yang lain, ya wali yang lain, bisa saudaranya, ya bisa saudaranya. Kalau tidak ada, dia cuma tinggal dirinya dengan ayahnya saja, tapi ayahnya itu tidak melaksanakan sholat, dihukumi fasik, maka di walinya ke wali hakim, ya petugas KUA. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sudah jelas jawaban saya. Mungkin berikutnya soal yang ada di tulisan, mungkin bisa antum ini Ustaz. Dari secara online. Ya, yang dari mungkin dari Putri yang paling awal tadi mengajukan pertanyaan, yang paling atas. Apa? Ya, tunggu. Putri Pratiwi. Jadi, ini. Apakah termasuk talak jika seorang suami bercerita ke orang lain kalau dia lama-lama akan bercerai juga dengan istrinya karena sering bertengkar dengan istrinya? Masuk talak gitu. Iya, kalau misalkan si suami cerita dengan ini temannya misalkan namanya bagus ya, temannya bagus. Gus, aku ceraikan istriku loh. Nah, itu pada saat itu juga talak ya, jatuh talak. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan setan sangat senang bila rumah tangga berujung cerai? Apa yang menyebabkan setan sangat senang bila rumah tangga berujung cerai? Ya, memang itu sudah menjadi sunatullah, tugasnya syaitan memang membuat rumah tangga itu bercerai ya. Jadi kalau setan bisa memisahkan ya, menceraikan antara pasangan suami istri itu, dia diberikan mahkota ya, diberikan mahkota oleh iblis. Jadi karena pernikahan ini adalah ibadah yang terlama ya, ibadah terlama, ini memang ujiannya itu besar ya, ujiannya itu sangat banyak ya, sangat banyak. Maka butuh antara suami istri itu sama-sama bertakwa kepada Allah, kemudian membekali diri mereka dengan ilmu ya, sama-sama mendekat kepada Allah. Kalau masalah apa yang menyebabkan ya itu sudah sudah kalau saya bilang tugasnya setan ya, tugasnya setan. Pokoknya ada aja lah. Nah, tapi selagi kita itu dekat dengan Allah, ya insya Allah akan dimudahkan dalam menjalani hubungan rumah tangga. Kemudian nafkah satu mud itu berapa rupiah ya Ustadz? Nafkah satu mud, Allahu alam ya. Kalau untuk berapa rupiahnya, saya belum tahu. Jadi satu mud itu kalau ini makanan pokok itu satu genggaman orang dewasa ya, satu genggaman orang dewasa. Jadi kalau kalau zaman sekarang ya satu porsi. Allahu alam. Apa boleh merayakan khitbah dengan cara mengundang banyak-banyak orang yang seperti dilakukan orang pada umumnya? Lamaran, mengundang banyak orang. Jadi kalau khitbah lamaran itu
sebaiknya disembunyikan, ya, sembunyikan. Adapun kalau walimah itu anjurannya disiarkan, ya. Jadi kalau lamaran, ya, khitbah itu anjurannya itu disembunyikan, ya, tidak digembar-gemborkan, ya. Yang dianjurkan untuk ini disiarkan adalah walimah, ya, walimah. Oh, ini masih banyak pertanyaan. Udah jam 11, Ustaz. Baik. Atau mungkin nanti soalnya kita tampung dulu, Ustaz. Nanti mungkin bisa antum jawab secara tertulis atau mungkin voice note begitu, bagaimana, Ustaz? Oh iya, bisa. Nanti dikirim di grup ya. Iya, insya Allah, Ustaz. Jadi mungkin ikhwah yang belum tertamu pertanyaannya, insya Allah tetap akan kita usahakan agar dijawab oleh Ustaz pemateri, Ustaz Anwar, dan nanti akan kita kirimkan di grup dalam bentuk voice note ataupun nanti tulisan dari beliau. Demikian. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Ikhwan dan asatidzah sekalian, saya mewakili panitia ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam daurah kita selama 1 atau setengah hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dari Al-Ustaz Anwar bisa bermanfaat dan bisa kita murojaah kembali nanti setelah daurah ini selesai. Untuk rekaman pelajaran, insya Allah akan kita kirimkan setelah maksimal malam ya, insya Allah nanti akan kita share di grup linknya insya Allah. Baik, jazakallah Ustaz Anwar dan ikhwan sekalian, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran wa jazakumullah khairan. Wa iyyakum.